Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah, Zat yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berada di matahari 1 Syawal. Inilah hari yang membuat anak rantau kembali ke kampungnya, yang membuat anak-anak yang jauh dari orang tuanya hadir untuk menemuinya. Inilah hari yang mempertemukan sahabat, hari yang mempertemukan murid dan guru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat salam senantiasa tersampaikan pada ikutan panutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau menyampaikan, menginformasikan bahwa di pagi 1 Syawal malaikat-malaikat mendorong hati-hati untuk keluar dari rumahnya menuju jalan-jalan untuk menempuh tempat lapangan, karena para malaikat berkata kepada seluruh makhluk, wahai manusia, segeralah kalian ke lapangan, karena Allah akan memberikan kepada kalian rahmat dan barokah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya serta mendapatkan barokahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan yang mulia dan singkat ini, kami mengangkat satu tema, yakni 7 rukun kesucian. Berangkat dari dalil Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori dirinya. Aflaha dalam pengertian para ulama disebut al-fazu was-sa'idu. Itulah orang yang al-faz diberi kemenangan, was-sa'idu diberi kebahagiaan. Dalam syarah yang lebih panjang disampaikan, fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannah wan najata minan nar. Di dunia mereka akan diberikan kebahagiaan, di akhirat mereka akan diberikan surga dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan hakiki. Adapun orang yang mensucikan dirinya, yang kembali kepada Idul Fitri, seharusnya memenuhi 7 rukunnya. Apa itu? Fal awwalu al-aqidah, wa tsani fi'liyah, wa tsalits dam, wa rabi' amwal, wal khamis jasad, was sadis himmah, was sabi' niyah. Ada 7 rukunnya orang yang mengaku kembali kepada fitrah atau orang yang mengaku ikut Idul Fitri. Fal awwalu al-aqidah, orang yang berada di Idul Fitri sudah semestinya mensucikan akidahnya. Dan akidah kita adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Rabb yang layak disembah kecuali Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adalah datang seorang sahabat, Mu'ad bin Jabal, dibonceng Rasulullah. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam
aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibadi? Mu'ad, apakah kamu ngerti apa haknya Allah atas hambanya? Lantas kemudian Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibadi, haknya Allah atas hambanya, anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'an, kamu sembah akan Allah dan jangan pernah kamu mensekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, ya Mu'ad, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Sekarang apakah kamu tahu wahai Mu'ad, apa haknya hamba atas Allah? Jika seseorang sudah membersihkan imannya, tidak ada syirik, tidak ada tahayul, tidak ada khurafat, tidak ada tatoyur dalam dirinya, apa haknya hamba atas Allah? Kemudian Rasulullah Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah, haqqul ibadi 'ala Allah lam tu'adzibhum abadan, haknya hamba atas Allah apabila dia telah bisa membersihkan dirinya dari syirik, tahayul, khurafat, tatoyur, maka tidak akan pernah diazab oleh Allah selama-lamanya. Orang yang benar akidahnya diamankan dari api neraka. Ma ba'dal maut min mustaqtab wa ma ba'dad dunya dar ilal jannah awin nar. Sesungguhnya nanti di akhirat itu tidak ada tempat, hanya dua. Kalau seseorang sudah bisa lepas dari neraka, maka pasti dia berada di surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, fal awwalu al aqidah, rukun kesucian. Orang yang Idul Fitri seharusnya bersih akidahnya, bersih iman. Yang kedua, fal awwalu al aqidah wa tsani fi'liyah. Yang kedua juga harus bersih perbuatannya dari hal-hal yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sebuah hadis qudsi disampaikan, ya abna adam tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghimni wa asudda faqraka. Hai anak keturunan Adam, artinya manusia. Dan kalau kita disebut anak keturunan Adam, kita diingatkan bahwa kita ini alamat aslinya seperti alamat Nabi Adam, bukan di dunia. Alamat Nabi Adam yang asli adalah di surga. Begitupun kita anak keturunannya, alamat asli kita bukan di dunia ini, tapi kita harusnya berada di surga. Dan dunia ini tempat perjuangan. Ya abna Adam tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghimni. Ayo sempat-sempatkan olehmu di tengah kesibukanmu, di tengah kesulitan hidupmu, tetaplah beribadah kepadaku. Amalan sadraka ghimni, aku akan membuat hatimu lapang, wa asudda faqraka, dan aku akan mendendeng antara kalian dengan kefakiran dan berbagai kesulitan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mungkin ada seorang ayah, ada seorang suami yang berjibaku peras keringat banting tulang menghidupi keluarganya, tapi bisa jadi dia tidak menikmati hasilnya karena banyak orang yang meninggal lebih dulu sebelum masa sukses anaknya muncul. Artinya anak-anaknya belum lagi mendapat kesuksesan, orang tuanya sudah tiada. Maka kalau balasan itu hanya berhenti di dunia, berarti orang ini tidak dapat balasan. Tetapi kemudian juga diberikan oleh Allah hiburan di hadis tersebut, hadis qudsi, ya abna Adam tafarraq li'ibadati amalan sadraka ghimni wa asudda faqraka. Sudah diberi, manakala anaknya, istrinya belum membalas, sudah diberi balasan. Apa itu? Kelapangan hati, dan tentu saja dijauhkan dari kesulitan, baik itu sulit di dunia maupun sulit di akhirat. Begitupun istri, tidak semua suami bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mungkin rezekinya hanya lewat, begitu dihitung malah kadang kurang. Tetapi pengabdiannya istri kepada suami tidak berkurang,
itu maknanya dia akan diberikan hadiah oleh Allah. Lapang, senang hatinya hidup di dunia, dan nanti dia akan mendapatkan tempat yang indah di surga. Begitupun anak, begitupun siapapun dalam kehidupan ini. Perjuangan kita adalah perjuangan memperbaiki perbuatan agar kita selamat di dunia dan nanti mendapat bahagia di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fal awwalu al aqidah, wa tsani fi'liyah, wa tsalits dam. Yang ketiga yang harus dijaga kesuciannya adalah dam, artinya darah, artinya anak keturunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini begitu diremehkan dosa zina. Padahal Rasulullah mengatakan, "Ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu indallah min nutfatin wada'aha fi farjin la yahillu lahu." Tidaklah ada dosa yang lebih besar setelah syirik kecuali seorang laki-laki yang menumpahkan nutfahnya ke dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal baginya. Maka menjaga kesucian anak keturunan harus lahir keturunan itu dari pernikahan yang sah. Jangan kita lengah, jangan kita kemudian menganggap sepele, dianggap alah dosa zina gak ganggu orang. Umar bin Khattab, sebagaimana ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da'wah wad-Dawa, pernah meneliti Umar bin Khattab, menteri urusan hukum dipertemukan dengan urusan pertanian, dibuat penelitian bertahun-tahun. Ternyata ketika dosa zina jumlahnya meningkat, maka hasil panen turun, wabah banyak, bibit-bibit rusak. Itu artinya dosa zina bukan hanya mempengaruhi diri orang per orang, tapi justru bisa mempengaruhi negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu mari jaga betul-betul anak keturunan kita, jangan sampai lengah. Innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Karena kasihan mereka kalau sampai terlibat dosa zina. Allah justru bahkan akan menghalangi jatah rezeki seseorang yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gara-gara dosanya. Dan itu dosa yang paling sering berpengaruh terhadap urusan ekonomi adalah dosa zina. Kalau anak panjenengan memang sudah waktunya menikah, dimotivasi, didorong, dibantu, jangan dihalang-halangi. Karena apabila mereka terjebak dosa zina, itu artinya sengsaranya selama-lamanya, kecuali taubatan nasuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fal awwalu al aqidah, wa tsani fi'liyah, wa tsalits dam, wa rabi amwal. Orang yang ikut Idul Fitri agar tidak menjadi percuma, maka mereka juga harus menjaga hartanya supaya yang masuk hanya suci, hanya yang bersih, dan supaya yang keluar juga diperuntukkan yang baik-baik. Rasulullah bersabda, "Radul hiyat wal mahita wa innal hulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi fi yaumil qiyamah." Kembalikan, andaikan kamu ada barang yang bukan milikmu, walaupun hanya sebesar biji jarum, radul hiyat wal mahita fa innal hulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi fi yaumil qiyamah. Karena walaupun hanya sebesar biji jarum, kalau itu engkau simpan dan bukan milikmu, itu akan menjadi jalan masuknya api neraka dunia dan masuknya api neraka akhirat. Maka banyak orang yang hatinya resah, gampang marah, suami dan istri semuanya cukup tapi cekcok terus, melihat anak tidak pernah marah. Mungkin ada harta haram di rumahnya, sepele, kadang-kadang nama sendoknya Jamilah padahal dirinya namanya Romlah. Berarti itu sendok bukan miliknya. Alasannya kalau sendok saya ini berkurang saat makanya kemungkinan tertukar. Kalau gitu kembalikan, ditukar, jangan disimpan. Yang paling utama jangan sampai miliknya orang ada di kita. Kalau sendok diperintahkan balik no, jarum diperintahkan balik no, apa sendok, piring, jilbab, kaos, buku-buku kuliah, radul hiyat wal mahita fa innal hulula arun wa narun wa sanarun ala ahlihi fi yaumil qiyamah. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah hidup kita tenang, tentram, damai. Fal awwalu al aqidah, wa tsani fi'li, wa tsalits dam, wa rabi amwal, wal khamis jasad.
Inilah keunggulan umat Islam, jasadnya suci. Dulu Eropa, benua Amerika berguru tentang kesucian, tentang kebersihan itu kepada Islam. Mereka belum mengerti caranya mandi, mereka nggak kenal minyak wangi. Kita sudah ada perintah wudu minimalnya sehari 5 kali. Kita ada perintah mandi besar, mereka belum kenal mandi. Kita sudah diperintah untuk membersihkan diri, dan penghargaan atas orang-orang yang membersihkan jasadnya, tubuhnya, bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tapi diberikan oleh Allah jatah tempat di surga. Seorang sahabat Bilal bin Rabah, waktu Rasulullah turun dari Isra Mi'raj, beliau bersegera mencari Bilal, mana Bilal? Begitu kemudian Bilal datang, ditanya, Bilal, dalam Rasulullah, kamu punya amalan apa yang aku perintahkan yang kamu lakukan, sehingga saya telah mendengar suara terompah kakimu ada di surga. Jadi sandalnya Bilal itu sudah ada di surga. Apa amalannya? Bilal kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya itu adalah dawamnya wudu, saya itu penjaga wudu. Kalau saya batal, saya wudu lagi. Dan jika memungkinkan saya sempat untuk melakukannya, maka selesai saya berwudu, saya melakukan salat zuhur, salat syukur wudu 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Itulah yang menyebabkan kamu ditunggu sandalmu di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun yang ke-6 dan ke-7, wasadis niyah, wasabi himmah. Terkait dengan ini, hendaknya kita mencoba mempola pikiran kita, hati kita, melakukan yang baik-baik. Bahkan seandainya panjenengan berniat yang kuat dengan himmah dan niat yang benar, kemudian tidak jadi kita lakukan, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Siapa yang sudah berniat kuat lalu kemudian terhalang oleh sesuatu sehingga dia tidak sampai bisa melakukannya, maka sudah ditulis, dicatat oleh Allah sempurna kebaikannya seperti dia sudah melakukannya. Karena itu mengapa umat Islam tidak berani berniat? Wong niat saja, umroh, haji diniati, belum ada dana, yang penting nampak, nabung, tulisi, digentong atau di amplop atau di kotak tabungan haji, berapapun isi, Allah sudah baca nih. Andaikan panjenengan atau kita belum sampai haji, karena dana tidak mencukupi, tapi kemudian dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Sudah ditulis bagi orang yang meninggal dalam keadaan telah berhaji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 7 hal apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia telah benar mengikuti Idul Fitri. Semoga kita termasuk hamba Allah yang memang asli sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah sebagai hamba-hamba Allah yang telah disucikan. Akhirnya tidak ada satupun di dunia ini kecuali semua berawal berakhir dari dan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu marilah bermohon berdoa, semoga kita selalu dipilihkan takdir yang baik-baik dan dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta alladzi samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami bagian dari orang-orang yang solih, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya atas persoalan apapun yang Engkau percayakan kepada kami, berikanlah jalan keluar yang mudah, karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak mungkin ada satupun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya berikan pada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga-bangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami juga berjuang di jalan agama. Allahumma naqqina bi halalika an haramika wa nadina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, ya apabila di antara kami ada yang mengalami sakit, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang telah kami usahakan obatnya tapi belum kami temukan kesembuhannya, maka sembuhkan ya Allah, karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidaklah satupun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, perlindungilah kami dari segala mara bahaya bencana musibah, juga dari berbagai bala fitnah. Ya Allah, ya Rabb, apabila Engkau yang melindungi, tidak mungkin ada satupun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa